2019 saya coba lagi, alhamdulillah saya diterima eh, dengan waktu itu saya menyelesaikan nilai lebih daripada batas minimum nilai yang Oh. ditargetkan. Kalau boleh tahu, abang tahu nggak kira-kira persentase kemungkinan tunanetra itu dibutuhkan, bukan dibutuhkan ya, apa yang namanya? Berapa persen sih tunanetra atau disabilitas lah ya, disabilitas yang lolos gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Himat Seni Spot bersama saya Farhan Askal Wafa. Dan di sini kita sudah kedatangan seseorang. Asik. Kita langsung aja sapa. Apa kabar Bang Alun? Alhamdulillah baik. Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu nih, Bang Alun siapa sih ini yang ada di sini? Bang Alun ini sederhananya adalah Dewan Penasihat organisasi kita yang sangat kita cintai, asik. Yang beliau ini yang menjadi penasihat kita dan yang dituakan dalam kepengurusan Himatuni kami lah. Nah, sekarang nih Bang, Abang kira-kira kesibukannya apa nih Bang? Sekarang saya menjadi pendidik di tenaga pendidik ya, guru di sekolah SMA 87 DKI Jakarta. Negeri Begitu. Bang? Negeri, di sekolah negeri. Oke. Itu umum? Iya, umum. Sekolahnya sekolah umum biasa dan saya satu-satunya disabilitas di situ. Oh iya. Ini kalau spesifikasi mengajarnya itu mengajar apa? Mata pelajaran apa gitu atau? Di bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris Oke. mata pelajaran wajib. Nah. Oh, oke. Di bahasa Inggrisnya aja ya? Iya, saya di sana. Interesting. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke pengalaman Bang Alun nih kira-kira. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, Bang, Abang itu low vision apa total ya? Saya penyandang disabilitas total, Total. blind. Ya, totally blind. Itu pengalamannya sendiri selama di sana SMA tuh gimana Bang? Karena jujur saya juga ngajar gitu meskipun saya ekskul di sekolah umum juga Bang. Saya ada ngajar juga di sekolah umum. Cuman mungkin saya pengen dari perspektif Bang Alun dulu karena saya ngajarnya cuma di swasta aja. Saya pengen tahu negeri itu gimana dan karena saya juga cuma ekskul doang, saya belum tahu gimana caranya seorang tunanetra menjadi pengajar mata pelajaran ini ya, mata pelajaran umum yang krusial gitu bahasanya dalam tingkat sekolah menengah atas. Gimana Bang pengalamannya? Ya, sebelum sampai di sana, kita pertamanya mengapresiasi bahwa pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Pak Anies Baswedan ya, pada tahun 2019 bahkan di 2018 ya kalau tidak salah itu sudah terbuka untuk lowongan penyandang disabilitas. Tapi yang nyatanya yang jelas dan huporia besar itu ya saya merasakan pada tahun 2019 pada saat saya buka link pendaftaran waktu itu dan itu dipersilahkan kepada seluruh penyandang disabilitas yang mumpuni dan integritasnya bagus ya bisa bekerja, silakan menyesuaikan dimanapun ya, kapanpun dan siapapun ya untuk bekerja sesuai dengan profesi yang ditekuni. Nah, profesi saya sebagai background saya adalah pendidikan. Dan saya mencoba untuk
melamar di salah satu instansi termasuk di sekolah negeri 87 ya. Ternyata alhamdulillah kita diterima dengan lapang dada gitu ya. Diterima dengan sesuai dengan sesuai dengan kualitas yang kita miliki gitu. Lalu selama itu dari awal itu berarti kayak ini ya, ada apa ya? Ada proses apa sih namanya? Proses pemberkasan ya, artinya ya kita disabilitas ya itu kita diperlakukan dengan biasa dengan semua orang ya, yang jelas, namun kita punya enggak kemampuan untuk menyamakan diri kita dengan orang lain gitu, karena paradigma kita kan selalu di bawah gitu ya, dan selalu ditolong dan sebagainya ya. Pada prinsipnya kita memang harus ditolong, namun dengan adanya keterbukaan pemerintah ya di bawah ya, apalagi isu disabilitas ini semenjak zamannya Presiden SBY sudah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 11 itu ya, ataupun Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang tahun 2011 kalau tidak salah itu, yang di-convert dari yang kita kenal dengan dari PBB itu ya, yang dibuat dari PBB dan SBY, dan sampai sekarang sudah terbuat jadi Undang-Undang 2016 di zaman Pak Jokowi ya. Nah, jadi dengan adanya undang-undang itu, keterbukaan peluang disabilitas, menyamakan haknya dan menyamakan integritas disabilitas dengan yang lain, termasuk memberkaskan diri ya. Kita harus sediakan pemberkasan kita gitu. Proses bagaimana kita harus membuat surat lamaran, membuat pergi ke dokter untuk meminta keterangan kita itu betul-betul disabilitas, karena disabilitas ada juga yang pura-pura gitu loh. Dan kita setelah membuat itu ya, kita harus masukkan bahan dulu, nanti ditunggu panggilannya ya, dipanggil kita ya udah boleh gitu. Nah ya udah, baru kita memberikan dan mengajar di sana. Kalau boleh tahu, program yang tadi ya, yang Bang Alun sebut tuh, itu kan kayak rekrutmen untuk lowongan pekerjaan, itu khusus guru atau ini macam-macam profesinya yang tadi Abang bilang? Seharusnya sudah berbagai lini udah terbuka bidang itu. Namun beberapa masih ada kasus yang ditolak dikarenakan mungkin klasifikasi yang diterima itu tidak cocok gitu ya. Nah, dan saya ingin memberitahukan kepada penyandang disabilitas juga bahwa ya tidak semerta-merta kita ditolak itu bukan karena kita disabilitas, tapi memang tidak dibutuhkan klasifikasi yang kita lamar gitu. Nah, dan standarnya nggak dapat gitu ya. Nah, standarnya tidak dapat. Kita kan pengen gini ya, pertama di disabilitas itu kita pengen diterima di semua orang, tapi kita tidak menyamakan klasifikasi, karena setiap instansi, setiap regulasi itu kan ada SOP-nya ya. Nah, dan kita ingin menyinggung SOP itu yang nggak bisa. Kita harus ikuti dulu SOP yang ada ya, baru kita bisa ingin merubahnya nanti diedukasikan di sana gitu. Ya, balik lagi itu ikutin kebutuhan mereka dulu ya. Maksudnya ketika kita misal kayak Bang Alun gitu, Bang Alun misalnya bisa bahasa Inggris, tapi ternyata kalau misalnya di instansi itu belum butuh pekerja dalam konteks bahasa Inggris, atau tidak dibutuhkan skill yang Bang Alun punya gitu, kalaupun ditolak ya it's okay gitu Bang ya, karena memang itu skill yang tidak dibutuhkan dalam pekerjaan itu gitu, yang utamanya bukan itu gitu. Pertama mungkin kita menanggapi ketika kita ditolak, mungkin rezeki kita belum di sana, kita harus mencoba lagi kan. Gitu.
Kalau boleh tahu tadi yang pakai pendaftaran gitu udah dibuka sejak kapan, Bang? Yang kayak untuk disabilitasnya itu khusus disabilitas kan? Pendaftaran itu. Saya iya, itu jalur disabilitas. Tapi kalau saya coba lihat beberapa teman-teman disabilitas yang bekerja di kementerian, ya misalkan di Kemenhub itu ada Mbak Syifa, ya di sana ada di Kemensos itu ya ada Bu Eva gitu ya, dan berbagai lagi macam banyak ya. Ya di Kementerian Pendidikan juga ada Mas Dimas gitu ya. Berbagai macam bentuk ya. Nah, artinya disabilitas semenjak dulu sudah ada, tapi tidak begitu generalisasi, tidak begitu menduniakan teman-teman disabilitas, termasuk tunanetra. Nah, Mbak Syifa itu tunanetra. Ya, kebanyakan saya lihat itu tunanetra lebih banyak beraktivitas di lebih bisa ya, lebih dibutuhkan gitu, karena teman-teman kan udah bisa akses komputer gitu ya, sudah bisa komunikasi gitu. Yang dibutuhkan dalam dunia kerja itu komunikasi. Nah, gitu. Dan itu saya temukan, dan pada tahun 2018 itu saya pernah juga melamar karena ada salah satu instansi yang menerima disabilitas. Tetapi saya ditolak karena yang dibutuhkan di sana bukan tunanetra. Ya sudah, saya terima dan saya buka di tahun 2019 saya coba lagi, alhamdulillah saya diterima dengan waktu itu saya menyelesaikan nilai lebih daripada batas minimum nilai yang ditargetkan. Kalau boleh tahu itu ini apa namanya? Itu masuknya berarti ini dong, apa namanya, pendaftaran CPNS ya? Apa? Ada CPNS, ada BUMN, ada BUMD, BU apa ya, Badan Usaha Milik Daerah ya, BUMD ya. Iya. Berbagai macam instansi, nggak harus di PNS saja. Perusahaan pun tidak harus. Kalau saya di ASN DKI Jakarta. Iya. Berarti ikutnya ini apa namanya? Ikutnya tes CPNS ya masuknya apa? Ya, benar. Sekarang udah berganti jadi ASN. ASN, oke. CASN. Berarti di situ kayak ini dong, kayak UTBK gitu. Kalau di UTBK kan kita sebelum masuk kuliah tuh ada yang khusus disabilitas, ada yang enggak gitu. Berarti kayak gitu ya di calon kayak gitu. Saya waktu itu proses ininya ya, proses seleksinya pun ya kita ikuti yang kita kenal dengan TKD, namanya tes kompetensi dasar ya. Nanti ada TKB-nya. TKD itu ada 3 aspek. Yang pertama ada TWK, tes kewarganegaraan. Kemudian ada KP, tes kepribadian. Ya, kemudian ada lagi TIU, tes intelijensia umum, atau yang kita kenal dengan TPA lah semuanya gitu ya. Kita kenal dengan TPA kalau dulu ya. Tes potensi akademik gitu ya. Di sana. Nanti baru tes profesi. Setelah TKD kita udah lulus, baru kita tes profesi di yang dikenal dengan TKB. Nah, gitu. TKB di seleksi selanjutnya. Gitu. Nanti baru kita menunggu hasil seleksi kita, apakah kita menjadi yang terbaik atau kita menjadi orang yang berusaha lagi. Ya. Kalau boleh tahu, abang tahu nggak kira-kira persentase kemungkinan tunanetra itu bukan dibutuhkan ya, apa namanya? Berapa persen sih tunanetra atau disabilitas lah ya, disabilitas yang lolos gitu dalam tes itu gitu. Kalau kayak Bang Alun kan lolos gitu, kira-kira berapa orang atau berapa persen orang yang bisa masuk?
bisa mencapai 80% karena kemarin itu 80%. berapa yang mendaftarkan diri, kita ada grup ya. Di sana itu kita 80%-nya disabilitas netra. Ya, 80%-nya disabilitas netra. Karena disabilitas netra, bahkan kemarin itu saya bantu disabilitas tuli ya, yang pemberkasan. Saya ada pendamping satu bersama pendamping saya ya. Terus tuli ini bilang, saya minta bantu dikomunikasiin, saya ini, ya udah saya bilang itu disabilitas tuli atau tunarungu ya. Ya saya ingat namanya, saya pun masih ingat namanya. Dia di Johar kalau enggak salah. Yang di Jakarta Pusat ya, Johar. Daerah. Johar itu apa? Nama daerah. Itu ini sebagai tenaga pengajar juga dia ini ya. Iya, tenaga pengajar. Sebenarnya sudah saya bilang kita potensi lapangan kerja buat penyandang disabilitas terbuka luas gitu, bukan tertutup ya. Bahkan sudah ya staf sus itu ya Mbak Angki itu kan sudah membuat juga salah satu tempat untuk akses bekerja gitu ya. Namun lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman disabilitas netra, bukan target untuk kuliah itu bisa langsung kerja aja, nggak bisa. Kita harus butuh proses gitu ya. Skill yang kita miliki apa ya, komputer, menguasai komputer gitu ya. Nah kita tidak bisa juga harus terbatas menguasai komputer, kita harus menguasai konsep. Ada teman-teman yang betul menguasai komputer tapi konsepnya nggak ada gitu ya. Dan atau sebaliknya, ada yang bisa menguasai konsep tapi komputernya nggak terlalu bagus ya. Nah saya seperti itu, saya komputer nggak cakep-cakep amat lah ya, tapi misalkan untuk bisa membuat PowerPoint ya, mengantisipasi, membuat tugas, mengakses classroom ya, kita harus belajar itu. Saya pertama sekali belibet banget ya, masih belibet banget. Iya, saya juga pertama komputer juga masih banyak bingung. Itu tadi ya kalau tentang kuliah, setuju juga Bang. Saya tuh pernah dibilang gitu sama sensei saya gitu, kebetulan juga beliau tunanetra juga. Beliau bilang gini, kuliah tuh jangan dipusingin gitu. Kuliah itu ibaratnya kursus gitu. Nah, skill-skill yang kalian dapetin, yang modal kalian untuk kerja nanti bukan cuma dari kuliah doang, bukan cuma dari kampus doang, tapi dari pengalaman kalian, dari bagaimana kalian memanage apa yang kalian punya, bagaimana kalian mempelajari semua hal yang ada di dunia gitu. Bukan ibaratnya kalau sekarang kan gimana ya? Sekarang itu terkadang fungsi sekolah atau kampus gitu, perkuliahan agak sedikit berbeda dengan zaman dulu gitu. Dimana kalau dulu kan kampus atau sekolah itu jadi tempat bermuaranya ilmu gitu. Semua ilmu, informasi kita harus ke kampus atau ke perpustakaan. Sementara sekarang ilmu dan pengetahuan itu sudah sangat terbuka melalui internet. Dan sekarang ketika kita ngampus atau ketika kita bersekolah itu bagaimana kita membuat konsep, terus juga kita bagaimana meramu semua informasi yang kita dapat dari dunia yang sudah terbuka itu gitu. Gitu aja Bang. Ya, itu modalnya. Karena banyak juga ya yang saya tahu bahwa ada orang yang mungkin sekolahnya tidak selesai atau kuliahnya tidak selesai, tapi ketika dia dimasukkan dalam satu pekerjaan dia bisa sukses di sana gitu karena dia punya skill yang bagus di bidang itu gitu. Iya. Nah, balik lagi tadi pertanyaan awal Bang, gimana Bang pengalamannya selama di SMA itu Bang? Bagaimana pengalaman ya? Ya pengalaman, bagaimana adakah mungkin kesulitan atau mungkin hal-hal lucu mungkin ketika mengajar?
Ya, tentunya pasti tentu ada kesulitan ya. Pertama, kita penyandang disabilitas netra mengendali orang umum ya. Yang pastinya kita harus jujur dulu bahwa kita penyandang disabilitas netra, dan satu sekali yang pertama, kita sebagai guru dan tidak bisa kita tampakkan kita lebih lemah daripada mereka. Itu satu. Yang kedua, ya yang kesulitannya itu ya kita tidak bisa melihat aspek penilaian kedisiplinan siswa dalam kelas. Misalkan apakah ada yang tidur, apa yang main HP, itu tidak mungkin ya. Makanya kita harus bisa kerjasama di situ. Nah, kemudian aspek untuk mengenal ruang lingkup sekolah juga. Ya sampai sekarang saya masih diantar-antar. Mau absen diantar. Mau ngisi kan itu kan kuesioner di bawah itu kan setelah absen fingerprint kita harus tulis dulu di bawah. Kadang saya nggak tulis karena saya nggak ada. Kadang orang nggak ada, ibu guru udah ada yang guru, ada teman-teman guru yang cuek aja gitu ya. Udah fingerprint ya udah. Gitu. Ada lagi yang peka gitu teman-teman apa ibu yang di sana. Oh Pak Alun saya tulis ya. Ya terima kasih Ibu gitu. Karena ada enggak dibiarin aja. Pak Alun fingerprint ya udah fingerprint di sana udah ya udah gitu aja lah. Aku nggak ada pengertiannya nih orang. Ya. Kita perkarakan betul. Ada juga yang ibu yang ya proaktif banget untuk kepeduliannya. Misalnya, oh Bapak Alun mau ini ya, sebentar Pak Alun ya, saya panggil siswa dulu untuk jemput ya, dipanggilnya kita, dijemput dibawa ke kelas. Ya berlahan-lahan mudah-mudahan saya bisa hafal lokasi. Ya untuk ke toilet saya udah nggak perlu diantar, saya udah bisa sendiri. Palingan kan ada yang takut-takut kita nabrak-nabrak gitu ya. Awas Pak Alun, awas itu ada apa nih? Padahal kita punya tongkrong berdasarkan. Nah, ya. Itu juga dengan siswa, ya kadang dia ada yang kasihan, ada yang terinspirasi. Ya kita nggak usah mikirkan itu. Kita tampilkan profesionalisme kita sebagai guru, kita persiapkan bahannya ya. Kesulitan saya karena saya kemarin itu agak sulit berkomputer ya, saya butuh orang lain, harus buat laporan gitu ya, harus buat PPT gitu ya. Alhamdulillah sekarang satu demi satu udah bisa. Kadang saya bikin Word, kadang saya bikin PPT-nya ya. Itu guru itu berat. Sebelum mengajar kita harus buat materi. Setelah mengajar kita harus memeriksa hasil ini siswa dulu. Iya. Nah makanya guru itu ya bilang tanpa tanda jasa ya gitu. Memang nggak pernah dijasa-jasain gitu ya. Nah kadang siswa yang bandel, ada pula tugas yang di copy paste gitu ya. Dan itu harus kejelian kita sebagai guru. Nah kesulitan terbesarnya tadi yaitu administrasi itu, penulisannya, pemberkasan, penguploadan, pemberkasan ya. Makanya bagi teman-teman yang sudah paham sekali di website ya beruntung gitu. Beruntung load gitu. Kan nanti ada aplikasi-aplikasi baru tuh. Ada yang nggak bisa diakses. Kemarin saya MGMP ya. MGMP itu namanya kumpulan para guru khusus bahasa Inggris lah gitu, mensosialisasikan tentang aplikasi Camtasia. Sama sekali tidak akses, coba dibuka, nggak aktif. Camtasia namanya. Itu alat perekaman juga, ya alat rekaman di samping Adobe ada OBS gitu ya untuk teman-teman. Ya, sama-sama nggak akses banget dan ya udah saya hapus aja nih. Saya bilang saya nggak bisa mengakses Bapak Ibu, saya nggak bisa kumpulkan. Ya udah, berarti nggak dapat sertifikat sayanya. Ya udah, saya nggak dapat sertifikat. Ya gimana kalau memang tidak akses? Iya. Nah itu yang saya ini kan akses untuk informasi dalam website, karena di Jakarta itu digitalisasinya sangat fix banget ya. Jadi semua informasi itu ada di website ya. Dikit-dikit kirim link ya, buka linknya websitenya berbeda aja pula cara mengaksesnya gitu ya. Apalagi akun kita yang didaftarkan banyak banget. Ada akun Depodik, ada akun SMB Misak, ada akun untuk beras, ada akun untuk data pribadi. Aduh banyak sekali akun yang itu yang bikin kita pusing sendiri. Kalau kita teman-teman tunanetra nggak jeli, ya kita akan belibet dan
memang butuh orang lain. Kalau untuk saya sendiri sekarang masih butuh orang lain, dan itu aja kesulitan saya untuk akses tempat baru karena tidak ada sama sekali guiding block, karena orang di sana juga tidak pernah temu dengan tunanetra, palingan antara 700 sampai 800 orang itu kan ada satu di antaranya kan gitu ya. Nah, kalau beras kita itu mudah-mudahan kita bisa menjadi beras emas gitu ya di dalam beras. Iya. Nah, memang ya kayak tentang website gitu memang banyak ini sih Bang. Saya juga kayak di perkuliahan tuh banyak yang kadang dosen ngirim link ternyata itu nggak bisa diakses. Itu saya ingat banget waktu itu ada mata kuliah kewirausahaan, itu websitenya sama sekali nggak akses. Dan itu ya udah dah, jadi ujung-ujungnya minta toleransi sama dosen, Bu bisa nggak saya tugasnya lewat web gini gitu. Memang itu sangat-sangat jadi kendala sih untuk tunanetra, apalagi yang mendevelop website itu tidak melibatkan tunanetra gitu. Jadi seringkali developer website yang non tunanetra itu mereka lebih mengutamakan estetika visual gitu dibanding aksesibilitasnya gitu. Jadi banyak tombol tak berlabel, terus juga tombol yang tidak dibacakan dan segala macam yang buat kita kadang-kadang bingung gitu. Nah, kalau dari segi buildingnya sendiri, Bang, gedungnya sendiri itu ini enggak membuat tunanetra itu bingung nggak? Maksudnya kayak berputar-putar kah atau banyak undakan? Itu banyak kesulitan nggak? Banyak kesulitan? Iya pasti. Kesulitan yang pertama yaitu tadi building yang membuat kita harus, sampai sekarang saya itu untuk menuju satu lokal itu saya belum hafal. Saya baru hanya hafal tangga. Udah ketemu tangga baru saya bisa hafal. Ya kalau itu nggak bisa. Ke ruang guru aja itu masih salah-salah. Termasuk ke masjid dan sebagainya. Nah gitu. Kadang saya udah sampai di kantor ya udah duduk aja di kantor gitu. Kalau palingan ngajar baru keluar. Nanti ada yang ngajak keluar baru keluar gitu. Karena udah di masjid gitu ya. Nanti keluar nunggu orang gitu ya. Iya memang gitu. Kalau enggak terobos sendiri gitu. Kalau udah mepet ya Bang ya, terobos sendiri. Ya udah mepet terobos sendiri. pasti ada akhirnya kan gitu. Ya akan ada yang dampingi. Saya juga akhirnya sampai juga kan gitu ya. Kadang-kadang kemana-mana dulu Bang ya, kemana-mana baru bisa sampai. Di sana kan ada aspek malunya kita. Mana Pak Alun? Oh saya salah. Ya ternyata kita les gitu ya. Oh ya. Tapi kalau saya udah nggak mau ngeles lagi lah, ya udah. Saya salah jalan Bu, ya udah. Ya udah capek saya ngeles dengan tunanetraan gitu. Ya lebih nyaman, jujur kalau saya pribadi lebih nyaman ini sih membuka diri bahwa saya tunanetra, dan ketika salah oh ya sudah, oh ya maaf nggak tahu gitu daripada ngeles kayak gitu. Ya kebanyakan kan ngeles dibantu, nggak usah saya bisa nggak usah. Ya walaupun bisa, ini ada yang mau nolong ya udah diterima aja bantuan orang ya, karena membantu kita gitu. Dikasih jalur cepatnya ya. Kadang saya malu, apalagi di sekolah itu kan sering masak-masak, makan bersama. Tata boga. Bukan, karena ibu-ibu itu yang belajar nggak ada mata pelajarannya udah habis. Dia masak, ya udah makan, saya diambilin kok, saya nggak pernah. Ya udah duduk aja di sana Pak Alun. Ya kadang ada rasa nggak enak juga gitu kan. Terlalu dilayani ya dilayanin mulu. Ya, tapi mau tidak mau gitu ya udah. Ya, antara menerima lapang dada sama kekeh dengan egoistik menunjukkan ingin kita bisa gitu ya. Enggak. Ya udah kita kalahkan aja itu. Ya udah terima aja. Kita diinikan. Ya apa kata orang lah nanti. Ya balik lagi ininya kesadaran kita gitu tentang tentang situasi itu gitu. Kalau di situ memang tidak memungkinkan kita untuk bermandiri gitu, ya biarkan dengan orang-orang yang
ingin membantu gitu. Tapi kalau di situ memang kita bisa gitu, kita mampu untuk melakukannya sendiri, ya it's okay gitu. Ketika kita melakukannya sendiri gitu, dan itu lebih baik juga gitu. Nah, kalau dari segi siswanya sendiri, Bang, ada nggak kira-kira yang lucu atau misalnya apa ya, ngeselin gitu mungkin, atau dalam kelas itu, dalam sepanjang karir Abang gitu di SMA itu mungkin, karena saya Abang memang kan namanya untuk siswa ya, mungkin saya sering aktif di tengah-tengah mahasiswa dan siswa ya. Mungkin untuk saya pribadi, saya tidak mempermasalahkan itu. Ada yang judes pasti ada yang suka pasti ada ya. Mungkin udah keseringan menerima perbedaan. Udah, mereka mau belajar ya silahkan, enggak ya yang jelas kita menegur gitu ya. Kamu belajarnya seperti ini. Ya kita cek yang nggak hadir dia melulu gitu kan. Nggak numpul tugas dia juga gitu. Ya udah, kita konfirmasi. Kita minta bantu sama wali kelas, kita minta bantu dengan guru BK ya. Ya kita harus kerjasama gitu. Untuk siswa-siswa ada yang merhatiin betul gitu. Wih, ini siapa? Kenapa bapak ini ngajar sini gitu ya. Itu dugaan-dugaan kita sih. Ya dugaan kita itu yang nggak usah dipikirkan. Ya udah, sekarang kamu mengajar, ya udah. Kapan saatnya kamu dipecat? Ya udah, karena kamu udah enggak sesuai lagi, ya dipecat lah gitu. Makanya tunjukkan performa terbaik. Insya Allah tidak ada kata pecat, malahan kita akan ditingkatkan profesi kita. Gitu. Pas awal masuk gimana, Bang? Pas awal masuk ngajar sana, apakah ada siswa yang kayak apa sih, ngelihatnya gitu aneh gak sih gitu, atau bagaimana? Karena jujur pertama masuk dulu saya udah online ya, jadi online ya. Iya, saya pun baru. Berarti 2020? Ya, 2020. Gimana tuh, Bang, selama online itu? Iya, jadi online itu ya saya pertama sekali betul, saya nggak ada PowerPoint, nggak apa ya, ceramah aja monoton gitu. Nah, di situ kendala lagi kita nggak tahu untuk yang buka cam apa yang tutup cam gitu ya. Namun saya minta percayakan kepada salah satu ketua kelas atau itu untuk minta mereka yang buka cam. Namun ada juga yang kerjasama gitu ya, nggak usah dibilangin sama bapaknya, nggak usah buka cam, nggak usah dibilang gitu. Iya. Termasuk absen juga. Absen tuh harus lihat di sana. Ya, tapi saya kan nggak bisa gitu, karena saya nggak terlalu akses Meet waktu itu ya. Gimana cara bukanya, namanya bisa ke semuanya, terus membacanya satu persatu kan lama tuh. Ya, Anita dari A gitu kan, Ar-Rahman, ya Ar-Rohim misalkan, lama. Terkadang ada yang dikirim nama-namanya itu ada yang ejaan besar, itu kan dia harus ngurus H A I C. Kalau ya mungkin kalau teman-teman itu kan udah paham ya. Kalau saya kan masih mengeja satu persatu lama gitu. Ini ngomongnya apa sih laptop ini gitu kan. Apalagi kalau yang namanya tuh nama-nama, kadang-kadang namanya barat banget, kadang namanya pakai GH gitu-gitu yang campuran konsonan semua. Yang Arab banget. Iya, yang campuran konsonan semua. Halo. Ya, oke. Ya tapi dilewatin aja lah. Nanti tanyakan lagi, minta bantu ya ketua kelas, apa yang tidak hadir kirimin gitu ya. Udah dikirimin namanya. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Terakhir aja itu. Gitu. Berarti Abang kalau misalnya kayak nulis dan seterusnya itu tetap lewat ini ya, tetap lewat laptop gitu, nggak nulis papan tulis, seandainya offline gitu? Oh, offline, saya nulis kok di papan tulis, saya nggak mau tahu. Iya, tetap nulis, terus di laptop juga, karena laptop saya laptop jadul ya, nggak bisa saya bisa koneksikan ke proyektor, misalkan harus ada proyektor kan sudah ada di sana, atau LED udah ada di situ. Kemudian saya tetap nulis, kadang nulis mau mencong mau apa, nanti mau tanya
saya mau ngapus ya, ya udah terhapus semuanya belum Pak, di sana Pak, kiri Pak, ya mungkin ada yang mengarahkan, ya enggak apa-apa seperti itu, tulis aja entah berantakan, awas Pak di sana udah dempet tulisannya, oh ke sana lagi, nah gitu. Itu terjadi juga sih Bang, sama kebetulan saya dulu mudir saya pimpinan pondok ya, karena dulu saya waktu SMP mondok itu beliau tuh ngajar tafsir, nulis papan tulis, beliau juga tunanetra gitu, nulis di papan tulis, nulis tafsir gitu ya, bahasa Arab sampai nabrak kayak gitu. Ketika udah nabrak biasanya dikasih tahu juga, Ustadz Afwan itu udah penuh, terus turun ke bawah gitu ya, kadang lurus, kadang nabrak, kadang ini gitu, kadang mencong, kadang dari bawah ke atas ke bawah, kadang udah yang di atas nabrak ke bawah ya, kadang saya nggak terlalu banyak pikirkan item-item aja kadang gitu ya. Poin intinya ini. Iya. Trik mantap nih. Oke, Bang Alun. Nah, mungkin sebagai penutup nih Bang, karena mungkin sudah cukup panjang obrolan kita saat ini, dan saya nggak mau interrupt terlalu banyak waktu Bang. Abang mungkin ada kesibukan lagi setelah ini. Mungkin sebagai penutupan Bang, Abang ada kata-kata untuk teman-teman kita mungkin yang mau berkarir di dunia pendidikan nantinya, terutamanya nanti mungkin yang ingin juga masuk ke dalam profesi negeri gitu, entah sebagai ASN atau sebagai orang yang berkecimpung di pemerintah atau selainnya, kira-kira gimana Bang? Silahkan Bang. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman tunanetra khususnya yang udah mahasiswa ya. Ini satu, mahasiswa menyelesaikan pendidikan itu sebagai label awal ataupun jembatan yang menghantarkan kita kepada satu pekerjaan. Nah, namun kita harus benahi dulu jembatan yang kita bikin itu adalah jembatan yang bagus ataupun jembatan yang mudah ambruk gitu ya. Nah, kemudian dan sekarang pemerintah, lembaga yang namanya disabilitas sekarang di Indonesia sudah mulai membaik, dan bahkan di DKI Jakarta pun itu sudah opening banget gitu ya, dan kota-kota yang lain sudah opening banget, tinggal kualitas dan kompetitif dari teman-teman tunanetra lagi bagaimana untuk berani keluar dan berani berkompetisi bersama masyarakat umumnya, karena kita itu tidak ada batasan, kita bukan perbedaan. Sekarang tunanetra memang menjadi berbeda-beda di antara perbedaan yang lainnya, tapi kita tetap sebagai masyarakat Indonesia yang tetap bisa mendapatkan hak, baik itu hak pekerjaan, hak kehidupan, dan hak untuk berinteraksi bersama sosial. Jangan pernah takut dan teruslah untuk berkarya dan dengan pendidikan yang setinggi-tingginya. Terima kasih peran memberikan podcast. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Pada iya Bang. Dinas ini saya sedang pakai baju biru jongket ya, untuk pantau gitu. Oh iya. Saya pakai jaket biru juga Bang. Oke. Pada intinya semua manusia itu pasti berbeda, entah apakah perbedaan itu ada di fisik atau di mental atau di pikiran, manusia itu pasti beda. Dan kita jangan lupa bahwa di dunia ini yang namanya equality, kesetaraan itu ada di setiap bidang, di setiap ranah kehidupan begitu. Oke, sebagai penutup, saya Farhan Askalova. Terima kasih telah menyaksikan Himatu di Spot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.